Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan membuat sebuah alat peraga edukatif dan cara memainkannya dengan topik lingkunganku dan subtopik sekolahku bersih dan indah. Alat peraga ini dirancang untuk membantu anak-anak memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Untuk alat dan bahan, kita menggunakan barang-barang yang mudah ditemukan di sekitar kita, seperti galon bekas air mineral 2 pieces, kemudian ada gunting, lakban hitam, double tip, dan pisau. Kemudian ada label penanda. Selanjutnya ada gambar beberapa jenis sampah. Kemudian ada botol bekas, kertas, plastik, sedotan bekas, dan bahan pendukung lainnya. Seluruh bahan ini digunakan agar anak dapat mengenali sampah secara nyata. Untuk menyusun kata, alat yang digunakan yaitu spidol, kertas HPS, manik-manik, tutup botol, batu alam, dan kancing bekas, lalu kerikil. Selanjutnya masuk ke proses pembuatan wadah sampah. Nah, sebelumnya kita kasih garis dulu untuk galon tersebut, lalu dipotong. Setelah memotong galon, kita lanjutkan ke proses pengguntingan label yang akan ditempelkan pada galon tersebut. Nah, di mana warna hijau yaitu untuk penanda sebagai sampah organik dan warna kuning untuk sampah non-organik. Dilanjutkan dengan menggunting gambar berbagai jenis sampah yang telah dicetak sebelumnya. Nah, ini dia hasilnya. Langsung saja kita tempelkan menggunakan double tip. Untuk warna kuning kita gunakan sebagai penanda wadah sampah non-organik, dan untuk warna hijau sebagai penanda wadah sampah organik. Ditempel saja ya. Nah, seperti ini hasilnya. Tada! Selanjutnya kita menyiapkan untuk raga main berjalan berjinjit di atas garis lurus menggunakan lakban hitam. Dan untuk sampah yang telah kita kumpulkan tadi, langsung saja kita sebarluaskan di area depan garis lurus tersebut yang sudah kita buat. Dalam kegiatan ini diharapkan anak-anak tidak hanya mampu membedakan sampah organik dan non-organik saja, tetapi juga dapat mengembangkan motorik, kreativitas, serta dapat memiliki kepedulian dalam menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan indah. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk pembelajaran di sekolah. Oke, langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana cara berjalan berjinjit di atas garis lurus, kemudian memilah sampah organik dan non-organik, dan dilanjutkan dengan menyusun kata sampah dari berbagai bahan lespat seperti batu alam, kerikil, tutup botol, manik-manik, dan kancing bekas. Pertama-tama anak diarahkan untuk berjalan berjinjit di atas garis lurus, kemudian memilah sampah organik dan non-organik, lalu memasukkannya ke dalam wadah yang sudah diberi label organik dan non-organik. Kemudian anak diarahkan ke area bermain selanjutnya, yaitu menyusun kata sampah menggunakan bahan lespat yang telah disediakan. Di sini kita menyiapkan beberapa media agar anak bebas memilih media mana yang mereka sukai. Ada lagi.
Aktivitas ini bukan hanya sekedar berjalan berjinjit, melainkan upaya keras untuk menyeimbangkan seluruh tubuh. Ini mengasah koordinasi mata, kaki, memperkuat otot kaki, dan yang paling penting, melatih fokus dan ketenangan anak untuk menjaga tubuh agar tidak goyah. Setelah berhasil melatih fokus fisik, anak-anak dihadapkan pada contoh-contoh sampah dan diminta untuk memilah mana sampah organik dan mana sampah non-organik. Ini adalah latihan klasifikasi yang esensial, di mana anak belajar membandingkan dan mengelompokkan benda berdasarkan karakteristiknya. Sekaligus, aktivitas ini menanamkan nilai moral tentang tanggung jawab. Anak belajar bahwa memilah sampah adalah tindakan nyata menjaga kebersihan lingkungan sejak usia dini dan bukan sekadar tugas orang dewasa. Terakhir, kita gabungkan imajinasi, aspek bahasa, dan aspek seni dalam tantangan penutup. Setelah memahami jenis sampah, anak-anak kini menggunakan berbagai bahan lospat yang disediakan, seperti tutup botol, kerikil, kancing bekas, batu alam, dan manik-manik untuk menyusun kata sampah. Kegiatan ini melatih motorik halus anak saat mereka dengan hati-hati menempatkan benda-benda kecil untuk membentuk setiap huruf. Ini adalah langkah penting dalam praliterasi, di mana mereka mengenal bentuk visual dari kata tersebut. Pada saat yang sama, mereka berekspresi secara seni, memilih tekstur dan warna bahan untuk menghasilkan karya visual yang unik. Melalui rangkaian bermain yang sederhana ini, kita melihat bagaimana anak-anak tidak hanya bergerak, tetapi juga berpikir, berkreasi, dan menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan mereka. Bermain, bergerak, dan belajar adalah satu kesatuan. Setiap langkah jinjit, setiap pemilahan, dan setiap susunan huruf adalah bukti bahwa bermain adalah kurikulum yang paling efektif. Mari kita terus ciptakan lingkungan belajar yang kaya makna, yang mengintegrasikan seluruh aspek perkembangan anak menuju generasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan seru lainnya.